Oke, sekarang kita bahas soal OSP nomor 19 ya. Salah satu tujuan astronom mengamati garis emisi planetari nebula adalah untuk memperkirakan kerapatan elektron, ya. Jadi mengamati garis emisi untuk mendapatkan kerapatan elektron menggunakan garis emisi sulfur. Elektron dan ion planetari nebula selalu bergerak dan bertumbukan. Saat atom sulfur ditumbuk oleh suatu elektron, elektron sulfur di tingkat dasar akan tereksitasi ke tingkat 5/2 ya, dan tingkat 3/2. Jadi ini ada dua tingkatan, kalau tumbukan nanti naik ya ke tingkat itu. Nah, kedua tingkat energi ini metastabil, sehingga elektron akan kembali ke tingkat dasar dengan sendirinya dalam waktu 3.840 detik. Ya ini kayak waktu hidup ya, dia naik sebentar, nah nanti otomatis turun lagi gitu ya. Rata-rata waktunya segitu dengan untuk tingkat 5/2 dan 1.136 detik untuk tingkat 3/2 dan memancarkan cahaya di panjang gelombang 6716 dan 6731 ya untuk masing-masing tingkat tadi. Namun jika sebelum waktu tersebut elektron tertumbuk oleh elektron lain, ia akan kembali ke tingkat dasar tanpa memancarkan garis emisi di panjang gelombang 6716 dan 6731. Jadi kalau tidak ada sebelum dia meluruh sendiri tadi ya, kena elektron lain bisa tuh tanpa memancarkan garis emisi pindah ke tingkat dasar. Karena kalau waktu elektron di tingkat 5/2 lebih lama, ya, di tingkat yang 5/2 lebih lama, maka peluang ia tertumbuk elektron lain dan gagal menghasilkan garis emisi lebih besar. Sehingga rasio intensitas garis emisi 6796 dan 6731 dapat memberikan informasi kerapatan elektron di planetari nebula. Jadi ceritanya begitu, ini dijelasin dulu ceritanya ya. Jadi dari rasio garis emisi tadi, kayak kembar gitu ya, tapi beda tinggi gitu kan, maka kita bisa mendapatkan informasi kerapatan elektron di planetari nebula. Intensitas garis emisi diukur dari puncak garis emisi hingga ke kontinum, ya, dari puncak ke kontinum, ke dasar. Kontinumnya berapa ya? Tidak ke 0 ya. Kalau kontinumnya tidak 0 ya berarti ke angka itu gitu ya. Berikut ini adalah grafik perilaku hubungan antara intensitas garis di panjang gelombang 6716 dibagi 6731 angstrom dan rapat elektron. Diberikan pula spektrum sebuah planetari nebula NGC sekian-sekian gitu ya. Nah, jadi di sini sudah diberikan tabel ya, hubungan ya rasio intensitas, jadi sumbu Y-nya rasio intensitas dengan kerapatan elektron gitu ya. Tadi akan ada kaitan gitu ya antara rasio intensitas dua garis tadi dengan kerapatan elektron yang mempengaruhi seberapa sering tumbukan. Nah, di sini yang bawah ini adalah pengamatan ya, ada garis emisi 3 gitu ya. Nah, kita pakai yang 6716 dan 6731. Ya, kalau ini 6.800 berarti ini 6.720 ya. 40, 60, 80, kemudian 6.800. Nah, artinya yang kita pakai puncaknya itu yang ini ya, sama yang ini, dua ini ya. Dua garis ini yang kita pakai. Nah, pertama kita perlu menghitung rasionya terlebih dahulu ya. Jadi setelah tahu rasionya, berapa sih ini dibagi ini, misalnya 0,6 atau 0,7 gitu ya. Nah, nanti kita cari di sini, berarti dari Y-nya malah ya, misalnya ketemu 0,8 gitu kan, rasionya. Nah, maka dari situ kita tarik ke sana sampai ketemu, kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, jadi pasangannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ketemu segitu, 0,8 misalnya, oh berarti kerapatan elektronnya 10⁻³ per centimeter kubik misalnya gitu. Jadi metodenya seperti itu. Jadi dari rasio ini kemudian kita pakai tabel yang sudah diketahui ini ya, misalnya dari eksperimen. Nah, sekarang berarti, oh ya kita cek dulu ya pilihan gandanya seperti apa. Nah, di sini pilihannya ada beberapa pernyataan ya. Kita disuruh milih pernyataan yang benar lebih dari satu gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan tentang kerapatan elektron. Berarti A, B, C ini mungkin ada salah satu yang benar. Kemudian D dan E kita juga perlu cek gitu ya. Nah, mungkin kita bisa cek dari yang tunggal dulu ya. Kita cek misalnya intensitas garis lambda 6731 itu 5 kali 10 pangkat minus 14. Betul apa tidak gitu ya. Ini satuannya udah sesuai. Yang 6731 berarti yang tinggi ya. Ini intensitasnya dibilang 5 kali 10 pangkat minus 14.
Nah, benar apa tidak gitu ya. Sini sih dekat 5 ya, walaupun mungkin agak nggak nyampe 5 gitu ya. Secara kasar sebenarnya benar di situ gitu, sekitar itu gitu ya, puncaknya. Nah, mungkin bisa dicek lagi pernyataan di soal tadi ya. Mmm, nah ini ada kata-kata, intensitas garis emisi diukur dari puncak garis emisi ke kontinum ya, ke kontinum. Jadi, perhatikan teman-teman ada kalimat sepertinya udah dikasih clue ya, dari puncak tidak ke nol ya, tapi ke kontinum. Kalau ke nol maka ya sudah 5 kali 19 ini kan diukur dari nol gitu kan ya. Nah, kita ngitung intensitasnya dari kontinumnya. Nah, kontinumnya di sekitar sini nih. Jadi bisa diselisihkan dulu gitu ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 14 ya, ini intensitas yang puncak yang tinggi, dikurangi kontinumnya di sekitar berapa gitu ya. Kalau lihat ini garis mendatarnya di sekitar ini ya. Nah, di sekitar garis yang ini kalau ini 1, 1, 2, 3, 4, 5 berarti ke 4 gitu ya. Jadi jawabannya 1,8 ya. Jadi ini 1,8 kali 10 pangkat minus 14. Jadi intensitasnya puncak dikurangi kontinumnya. Nah, 5 dikurangi 1,8 itu jawabannya 3,2 ya. Jadi yang puncak yang tinggi ini yang 6731 ya, yang lambda 6731 itu punya intensitas sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 14 ya. Gitu. Jadi jawaban D-nya ini salah ya. Karena dia belum dikurangi baseline-nya di kontinumnya gitu ya. Kemudian yang E, mungkin kita cek dulu ya. Semakin tinggi rasio intensitas garis, semakin tinggi rasionya, tumbukan elektron semakin jarang. Benar atau tidak gitu ya. Rasionya semakin tinggi, berarti nilai Y-nya makin tinggi ya. Ketika nilainya makin tinggi, kerapatan elektronnya bagaimana? Kita bisa lihat ya. Dia akan makin tinggi berarti kan dia makin ke kiri ya. Makin tinggi dia akan makin ke kiri, makin ke nilai yang lebih kecil. Berarti kerapatan elektronnya malah turun ya. Jadi kalau rasio antara 676 dengan 6731 makin tinggi, kerapatan elektronnya turun sehingga tumbukan elektronnya itu semakin jarang benar. Jadi pernyataan E ini benar. Oke. Nah, jadi E benar, D salah. Sekarang kita cek yang pernyataan A, B, dan C. Tiga pernyataan ini menyatakan sesuatu yang serupa, yaitu kerapatan elektron. Jadi, kemungkinan salah satunya ada yang benar atau tidak semuanya. Gitu ya. Nah, kita sudah menghitung intensitas yang 67331. Kalau kita hitung intensitas yang lebih pendek, ya, yang 6716, yang garis yang lebih pendek, maka kita bisa peroleh dia di puncaknya sekitar 3,8 ya, dikurangi dasarnya tadi 1,8. Jadi 3,8 dikurangi 1,8 itu berarti 2 ya, 2 kali 10 pangkat minus 14. Sehingga rasionya sama dengan ya yang 6716 dibagi yang 6731. Jadi 2 dibagi 3,2 ketemunya 0,625. Nah, kemudian rasio ini kita bisa cek ke yang atas 0,625 itu yang mana? Nah, ini 0,6 di sini. Ini berarti 0,62, ini 0,64 ya. Berarti dekat 0,62 ini kalau kita tarik ke sana, ketemunya yang ini ya. Jadi ketemunya sekitar nah ini logaritmik ya. Ini 10 pangkat 3 berarti 1000, ini 10.000. Nah, ini kalau dilihat ini lompatnya agak kemudian mengecil-mengecil, berarti ini maksudnya ini 2000, ini 3000 ya. Jadi harusnya nilainya sekitar 3000 elektron per centimeter kubik. Nah, di sini tidak ada 3000. Kalau 10 pangkat 31, 3,1 maksudnya, itu 1258 ya, masih jauh. Jadi kalau misalnya lihat gambar ini sih lebih, jadi antara 2000 dan 3000 lah gitu. Nah, dari pilihan A, B, C ini yang antara 2000 dan 3000 itu cuma B ini ya.
Jadi jawabannya kemungkinan yang B ya, dari perkiraan kasar aja. Problemnya itu puncaknya ini angkanya tepat enggak gitu ya. Di sini kalau kita zoom pun dia agak susah membedakannya gitu ya. Puncaknya agak ke atas, di tengah-tengah, apa agak ke bawah gitu ya. Nah, kalau dari angka-angka yang mungkin, maka ini opsi yang kemungkinan benar adalah B dan E ya. Oke.